Embung masih ada 34 lagi mau dibangun. Kemudian tahun depan proyek yang akan dikerjakan adalah ekosistem legislatif dan yudikatif. Masih banyak nih yang akan dibangun di IKN. Dananya dari mana, Pak? Karena banyak nih yang bilang IKN katanya sudah melambat, anggarannya dipotong. Dapat dari mana anggarannya? Kalau sebenarnya pembangunan di IKN ini tidak hanya dari APBN, kita juga menggerakkan KPBU. Jadi kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kita sudah dapat pledge dari Menteri Keuangan tentang availability payment-nya di IKN ini. Jadi misalnya bikin jalan-jalan nanti bisa dengan KPBU, tidak hanya dengan APBN. Kalau untuk yang legislatif dan yudikatif pasti dengan APBN, ya, karena memang itu aset negara. Yang lainnya, yang swasta, kami sampai sekarang ini, sampai tahun 2024, investasi APBN kita sudah 86 triliun. 86 triliun. Untuk yang swasta, yang sudah groundbreaking, yang sudah sedang dalam under construction, 56 triliun. Ini nanti akan ada lagi swasta yang masuk. Jadi terus APBN dan KPBU dan swasta. Jadi optimistis yang katanya dibilang berhenti, udahlah nggak akan berlanjut? Nggak ada itu. Nggak ada, nggak ada. Karena seperti hanya dulu kalau COVID-19 ya dulu, COVID-19. Itu juga dulu semua refocusing untuk beli vaksin. Tapi prasarana kita jalan terus dengan strategi dicereng. Yang tadinya single year menjadi multi year. Dari 2 tahun menjadi 3 tahun. Dibagi. Tapi terus berjalan. Jadi saya kira menurut saya pengalaman-pengalaman begitu saya terapkan di IKN. Oke, Pak, ngomongin soal anggaran tadi, sepertinya tidak hanya APBN saja, tapi juga ada pembiayaan-pembiayaan dari yang lain, dari swasta, kemudian ada dari juga sudah ada beberapa KPBU yang mengusulkan prakarsanya di jalan, baik jalan maupun perumahan, baik dari BUMN maupun dari swasta murni, dari Intiland, dari Sojitz, ya, dari India Karya untuk jalan. Yang Jepang itu ya? Ya. Oke. Ini sudah. Pak, ini Pak, yang lagi rame ini Pak. Kemarin itu sempat ada salah satu pengusaha yang bilang bahwa dia itu menanamkan investasinya di sini karena ingin menyelamatkan wajah presiden. Tanggapannya Pak? Tanya dia dong, apa maksudnya. Karena kalau orang swasta investasi, pasti dia sudah ngitung. Pasti sudah ngitung, nggak mungkin. Bukan sekedar karena disuruh. Enggak. Pasti sudah ngitung risikonya. Kalau saya ya. Itu bukan uang jutaan, miliaran itu. Bukan uang kecil. Iya, tapi pasti dia ngitung, Mas. Risikonya pasti ada. Tapi dengan coba sekarang dengan kepastian yang begini, pasti lebih menguntungkan. Kalau nggak salah Pak Wales minta tambahan juga anggaran kan ya ke Bu Sri Mulyani. Iya, karena pada saat nyusun anggaran 2025 dulu itu dengan 6,3 itu kita menyelesaikan yang sudah dikerjakan oleh PU, kemudian kita kerjakan. Nah, dengan perintah Bapak Presiden untuk pembangunan yudikatif dan legislatif, kita hitung semua, kita jadikan 2025, 26, 27. Nah, 25 ini butuh 8,1. Ternyata masih butuh 8,1 itu. Kata Bu Sri Mulyani apa Pak? Ya akan diusahakan. Akan diusahakan. Ya. Karena perkembangan jadi langsung diain. Bukan. Karena perintah Presiden kalau membangun, kalau nggak ada anggarannya gimana? Tapi saya tahu kesulitan Bu Sri Mulyani, sehingga saya harus membantu untuk menyiasati. Pak, apa sih arahannya Pak Prabowo untuk pembangunan IKN ini? Selain tadi ya, memang jelas perintahnya adalah ekosistem legislatif dan yudikatif. Lanjutkan. Ya. Statementnya sudah itu. Lanjutkan dan percepat. Itu perintahnya kapan disampaikan? Waktu melantik saya, nyalamin saya. Nyalaman itu ucapnya gitu? Perintah saya. Siap. Dan itu yang belum pegang? Oh iya, Pak. Saya ini birokrat. Pak. Jadi yang perintah atasan itu pasti saya emban betul. Nanti 2028 sesuai dengan perintah Pak Prabowo, seberapa optimistis? Kalau saya, pertama 2025 ini menurut Menpan sudah akan ada tahap pertama pemindahan ASN. Tadinya mau Januari, tapi karena ada lebaran bulan Maret, nah nanti ya daripada nanti ada kelangkaan bahan makanan ataupun transportasi kalau yang mau pulang, kita coba menurut arahannya Menpan setelah lebaran.